Yo bosku, jumpa kembali di channel ini. Apa kabar para bosku semua dimanapun berada saat ini? Semoga para bosku semua dalam keadaan baik-baik saja dan tak kekurangan satu apapun tentunya bosku. Dan kiranya segala impian para bosku semua segera tercapai ya. Amin bosku. Kita tahu anak-anak muda, anak-anak usia dini atau anak-anak remaja adalah tulang punggung dari suksesnya sebuah negara nantinya bosku. Dan jika bibit-bibit muda dari sebuah negara itu mempunyai kapasitas yang besar dalam hal aspek kehidupan ini bosku, tentunya kita tidak bisa meragukan lagi bahwa sebuah negara pastinya tentunya akan bisa maju, makmur, sukses juga bosku. Dan bertepatan dengan itu juga hari ini kita akan membahas 5 anak muda Malaysia yang jenius, yang membanggakan negara Malaysia bosku. Tapi sebelum kita lanjut ke video pembahasan hari ini, saya mau mengingatkan untuk para bosku semua, mari kita sama-sama jalin silaturahmi persahabatan di channel ini dengan cara like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini bosku. Dan terima kasih juga saya ucapkan untuk para bosku semua yang sudah setia di channel ini, yang sudah like video ini, dan yang sudah subscribe di channel ini. Tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke video reaksi kita hari ini. 5 anak muda Malaysia paling jenius yang membanggakan negara Malaysia bosku. Ini video bersumber dari Top 5 Malaysia. Para bosku juga boleh like dan support subscribe di channel Top 5 Malaysia bosku. Dan tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke video pembahasan mengenai 5 anak muda paling jenius dan membanggakan negara Malaysia bosku. Top 5 Malaysia. Oke, ini channelnya lagi bagi-bagi giveaway juga ya. Oke, yang mau beli parfum juga boleh kunjungi channel ini. Muhammad Sofian bin Abdullah atau dikenali sebagai Sofian berumur 24 tahun dan yang pertama adalah Muhammad Sofian, anak muda dari Malaysia ini berumur masih sangat muda ya. Asal dari Kota Baru, Kelantan. Beliau merupakan anak ke-8 daripada 11 adik-beradik. Beliau mula tular di media sosial selepas melakukan video dengan editing yang luar biasa seiras Zack King. Selepas itu, ternyata dia mempunyai kapasitas kemampuan ya, yaitu teknik editing dalam visual video bosku. Jadi karya-karya ini menyerupai teknik editing yang sering dilakukan oleh Just King ya, atau Raja Editing bosku. Jika para bosku belum tahu ya, Just King itu seperti apa, dia bisa membuat video-video yang menakjubkan ya, video-video yang membuat kita itu seperti seolah-olah video itu nyata, tapi itu semua hanyalah sebuah karya editing bosku. Jadi anak muda asal Malaysia ini juga bisa membuat karya yang menyerupai Just King ya, atau Just King. Pada Julai tahun 2019, impiannya bertemu dengan Zack King, iaitu penghasil video unik paling popular di dunia, terlaksana apabila beliau dijemput olehnya untuk luar biasanya lagi bosku, dia secara langsung sudah berjumpa dengan Zack King ya. Dia sudah dijemput langsung dan dia sudah berjumpa secara langsung dengan idolanya bosku. Luar biasa ya. Di Indonesia. Perjumpaannya di Indonesia. Sofian untuk ke Los Angeles untuk lawatan ke studio mereka. Perkara ini telah menggemparkan seluruh rakyat Malaysia sehingga beliau dijemput ke meletop untuk ditemu ramah. Tambahan lagi, selain Zack King, beliau juga telah berkolaborasi dengan Will Smith dan melakukan video. Bukan hanya Just King ya, ternyata dia juga pernah berkolab dengan Will Smith. Para bosku tahu Will Smith ini sebuah aktor Hollywood ya, yang namanya itu sudah mentereng, sudah top ya di dunia perfilman di internasional bosku. Jadi anak muda Malaysia ini sudah berjumpa dengan para bintang yang ada di Hollywood bosku. Luar biasa. Kita lanjut bersamanya untuk mempromosikan filem Gemini Man. Walaupun Sofian ternyata dia sudah collab bersama ya dalam mempromosikan sebuah film. Luar biasa.
baru berusia 24 tahun dan tidak mempunyai apa-apa pendidikan formal dalam bidang syutingan video. Namun, beliau berjaya belajar daripada bawah dengan sendiri untuk menghasilkan video. Uniknya lagi ya, ternyata anak muda asal Malaysia ini nggak punya pendidikan atau nggak punya studi dalam sebuah editing yang dia jalankan saat ini. Tapi dia bisa melakukan hal itu semua, dia itu belajar dari bawah ya. Dan untuk para bosku semua yang merasa saat ini nggak punya kemampuan atau pendidikan dalam sebuah skill atau apapun itu, para bosku semua cukup meniru anak muda asal Malaysia ini ya. Dia juga belajar dari bawah dan tiba saat kesuksesannya dia bisa berada di puncak karirnya bosku. Meskipun dari segi pendidikannya dia nggak punya kapasitas untuk melakukan itu, tapi tentunya tekad dan kemauan yang kuat membuat dia itu mampu mencapai impiannya bosku. Luar biasa. Kita lanjut ke next reaksi Video ini dan telah membangunkan nama Malaysia ke persada dunia. Jelas Nomor lah, 4, Muhammad jelas ya. Amir Rafiq. Nomor 4 Muhammad Amir Rafiq yang berumur 15 tahun berasal dari Kemaman, Terengganu. Beliau yang berusia 15 tahun ini telah berjaya menjalankan kajian di peringkat Doktor Falsafah iaitu PhD di sebuah universiti di Jerman. Katanya, modular University Leibniz ini menerima penyelidik bawah umur seperti saya. Mereka tidak kisah pun saya tidak memiliki sebab. Jadi dia ini adalah seorang pelajar 15 tahun ya. Namun dia sudah mampu melakukan kajian peringkat doktor filsafah di Jerman bosku. Untuk para bosku semua di saat umur 15 tahun melakukan apa aja nih? Ini anak muda berasal dari Malaysia ini sudah melakukan kajian peringkat doktor filsafah di Jerman. Nah, luar biasa ya. Oke, kita next videonya. Ijazah kerana apa yang penting ialah kajian yang saya jalankan itu. Selain itu, antara pencapaian yang membanggakan adalah Muhammad Amir Rafiq terpilih mewakili Malaysia dan menjadi peserta termuda dalam The 2019 International Philosophy Olympiad di Rome, Itali. Dalam pada itu, menurut bapanya, beliau mula mengesan kelebihan anaknya itu ketika Muhammad Amir Rafiq boleh membaca dan menulis semasa baru berusia 3 tahun. Selain itu, jadi di masa usianya masih 3 tahun bosku, dia ini sudah bisa membaca dan menulis. Anak muda asal Malaysia ini sudah bisa membaca dan menulis ya. Kita bayangkan kita masih berusia 3 tahun, tapi dia bisa membaca dan menulis. Saya rasa saya di masa umur 3 tahun, saya rasa saya hanya tahu itu bermain ya. Bermain dan menonton televisi atau animasi bosku. Jadi saya bisa menduga bahwa anak yang berasal dari Malaysia ini memang sudah jenius sejak awal ya bosku. Sejak lahir sudah jenius ya. Kita next videonya. Anak sulung dari dua beradik itu bercadang untuk mengambil peperiksaan peringkat A-level dan akan memohon untuk melanjutkan pelajaran dalam ijazah sarjana muda di mana-mana universiti di Amerika Syarikat. Nombor 3, Adnan Zikri Jaafar. Adnan Zikri yang berumur 26 tahun telah membanggakan nama negara kerana dengan kepintaran beliau apabila berjaya menerima beasiswa Rhodes yang paling berprestij di dunia. Beliau menyambung pengajian ijazah sarjana muda menerusi program Huntsman dalam bidang pengajian antarabangsa dalam perniagaan di University Pennsylvania di Amerika Syarikat. Pada masa lapang, Adnan meluangkan masa menjalani pengajian tentang zakat dan kaedah alternatif untuk menambah baik cara pengagihannya di Malaysia. Adnan juga pernah turut serta dalam membantu sekolah kanak-kanak pelarian Syria di Irvine, Jordan. Nombor 2, Dr. Nur Amalina. Dr. Amalina yang berumur 33 tahun lahir di Kota Baru dan merupakan anak tunggal kepada pasangan Sabariah Hassan yang merupakan seorang pengetua sekolah menengah dan bapanya Che Bakri iaitu seorang jurutera timbalan pengarah di BBKL. Selepas berjaya meraih 17A1 dalam keputusan SPM pada tahun 2004, beliau telah berjaya menerima beasiswa untuk melanjutkan pelajaran di United Kingdom dalam. Jadi dia juga sudah mendapatkan beasiswa di Amerika Serikat bosku. Bidang perubatan. Dr. Amalina juga merupakan pelajar dalam bidang teknologi pengobatan ya. Pelajar Melayu yang pertama memperoleh paling banyak A dalam SPM pada ketika itu. Antara kejayaan paling besar bagi Dr. Amalina adalah apabila beliau berjaya membawa bayi berusia 9 bulan Ainu Mardiah menjalani pembedahan membuang tumor seberat 200 gram. Dia juga sudah memiliki prestasi ya, yaitu melakukan pembedahan pada seorang balita yang menderita tumor di bagian sekitar wajahnya bosku, atau sekitar mulut ya.
bahagian mulut di Hospital Kanak-Kanak London. Kejayaan beliau ini turut mendapat pujian daripada Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad yang melawat ke London baru-baru ini. Nombor 1, Adi Putra. Adi Putra bin Abdul Ghani yang kini berusia 21 tahun heboh di... Jadi yang terakhir nih, Adi Putra. Pria ini masih sangat muda seluruh juga. Malaysia pada tahun 2005 apabila beliau berusia 6 tahun mampu menyelesaikan pelbagai masalah dalam mata pelajaran matematik seperti algebra. Jadi dia usia 6 tahun itu sudah bisa menyelesaikan soal-soal yang tergolong sangat rumit pada umur usia anak seperti dia, bosku. Jadi memang anak-anak jenius itu banyak juga yang berasal dari Malaysia ya. Teks dan trigonometri. Pada bulan Ogos tahun 2005, beliau dengan mudah telah mengalahkan 19 guru serta 230 pelajar tahun 1 hingga tahun. Jadi guru-guru juga pernah berkompetisi dengan dia dan dia mampu mengalahkannya, bosku. Luar biasa nih anak. Menang dalam ujian kepintaran minda di Sekolah Kebangsaan Kuala Kurau Baru. Selain itu, Adi juga telah menghasilkan 235 formula matematik dan 12 daripadanya telah diterbitkan dalam sebuah buku. Luar Hari ini, biasa. beliau banyak menghabiskan masa memenuhi undangan daripada sekolah dan universiti untuk mengajar ilmu matematik beliau. Bukan itu sahaja. Jelas lah ya, mengingat kemampuannya, tentunya universiti-universiti lainnya yang tahu dengan kemampuan nih anak, yang tahu dengan kemampuan ini aset dari Malaysia, tentunya pasti mau mengundangnya ya. Dan para universiti-universiti itu berharap ini anak atau aset atau anak emas dari Malaysia ini bisa membagikan inspirasinya atau ilmunya kepada setiap mahasiswa atau mahasiswi yang ada di universiti-universiti, bosku. Jadi mengingat kemampuannya memang sudah selayaknya dia diundang ya untuk sebagai pembicara. Oke, kita lanjut ya. Beliau turut menerima jemputan untuk menjadi tenaga pengajar di sebuah universiti di Brunei Darussalam. Oh, dia juga dipanggil untuk bisa mengajar di universiti yang ada di Brunei Darussalam, bosku. Jadi seperti itulah 5 anak jenius asal Malaysia yang membuat bangga negara Malaysia, bosku. Jadi ini memang sebuah pencapaian ya. Ini sebuah aset negara, aset Malaysia yang harusnya ini dikelola dengan baik, dipertahankan. Anak-anak yang jenius ini, anak-anak asal Malaysia yang luar biasa ini harusnya diperhatikan, bosku, supaya nanti jangan pula itu ilmunya atau IQ yang sangat briliannya itu bisa terhilang, bosku. Jangan sampai pada nanti anak-anak yang sangat pintar ini itu nggak bisa mencapai titik tertingginya dalam kehidupannya, bosku. Tentunya jika ada negara-negara yang berkembang itu bukan serta-merta itu atas kepemimpinan di bangsanya, bosku, tapi orang-orang yang ada di dalamnya, orang-orang yang ada mengisi sebuah negara itu ya. Contohnya anak-anak ini ya, meskipun mereka itu nantinya nggak jadi presiden atau perdana menteri dalam sebuah negara, saya yakin jika mereka itu tetap berada di negara yang benar, mereka tetap difasilitasi, mereka tetap diperhatikan, tentunya anak-anak yang pintar dan jenius ini tentunya akan menjadi aset sebuah bangsa yang bisa membuat negaranya menjadi negara yang maju dan disegani banyak negara, mungkin karena sebuah prestasi ekonomi, politik, ataupun teknologi yang bisa dia ciptakan, bosku. Jadi sebuah hal yang istimewa untuk sebuah negara yang memiliki anak-anak yang jenius seperti pada 5 anak jenius Malaysia ini yang sudah membanggakan negara Malaysia, bosku. Dan bagaimana menurut para bosku semua mengenai 5 anak jenius yang ada di Malaysia ini, bosku? Dan terima kasih sudah menonton video ini, bosku. Tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Jangan lupa tetap dukung channel ini dengan cara like video ini dan tekan tombol subscribe di bawah video ini, bosku. Terima kasih banyak, dan di akhir video seperti biasa saya ucapkan tetap semangat untuk menjalani kehidupan ini. Jika capek boleh beristirahat sejenak, jika menyerah jangannya, bosku, karena kita dilarang untuk menyerah ketika kita ingin meraih angan dan impian kita. Raih terus angan dan impian kita sampai pada angan dan impian kita itu tercapai.
Jika orang lain bisa, kenapa kita harus menyerah? Jika orang lain mampu, kenapa kita harus menyerah? Dan jika orang lain bisa berjaya, kenapa kita harus menyerah, bosku? Kita masih berada di bumi yang sama dan menghirup oksigen yang sama, jadi apa bedanya kita dengan mereka? Semangat terus, bosku. Yakin percaya sesuatu yang baik kita kerjakan hari ini tentunya akan membawa kebaikan pula di masa yang akan datang. Terima kasih banyak, bosku. Sampai jumpa di video berikutnya.